Ya, pemirsa, terkait dengan penetapan status tersangka pada Nadiem Makarim, kita terhubung dengan rekan jurnalis Jawa Post TV, Faisal di Jakarta. Faisal, selamat petang. Selamat petang, Lisa. Ya, Faisal, bagaimana update informasi terkait penetapan status tersangka pada Nadiem Makarim, mantan Mendikbud Ristek yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop? Ya, baik, Lisa dan juga pemirsa Jawa Post TV, hari ini Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan juga Riset dan Teknologi Nadiem Makarim setelah Nadiem ini diperiksa sebanyak 2 kali, dan hari ini merupakan hari ketiga Nadiem diperiksa sebagai saksi dan statusnya langsung dinaikkan menjadi tersangka dari sebelumnya saksi. Dan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejaksaan Agung memeriksa sekitar 120 saksi dan juga 4 orang ahli dalam perkara ini. Nadiem diduga melakukan ataupun merugikan negara sebanyak 1,98 triliun rupiah. Dan latar belakang ataupun peran dari Nadiem ini dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengatakan pada tahun 2019 Nadiem telah beberapa kali bertemu dengan Google Indonesia, dan setelah dari pertemuan itu Nadiem pun mengundang Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ataupun keempat tersangka yang saat ini sudah dijadikan tersangka tersebut secara Zoom dan tertutup. Dan setelah itu, dalam rapat itu Nadiem menginstruksikan penggunaan Chrome OS ataupun operating system dari Google dalam proyek pengadaan alat teknologi informasi dan juga komunikasi. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ataupun teknologi informasi dan juga komunikasi belum dimulai. Maka kejaksaan ataupun penyidik Kejaksaan Agung menilai bahwa Nadiem menyalahgunakan ataupun menyalahi peraturan presiden terkait pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi ini, bisa. Karena saat ini Nadiem sudah ditetapkan sebagai tersangka selama 20 hari ke depan. Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 4 lainnya, yaitu yang pertama adalah Triwayuningsi, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 dan 2021, Mulyat Isyah, Direktur SMP Kemendikbud Ristek pada tahun 2020, Ibrahim Arif, Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbud Ristek, dan Juristan, yaitu mantan staf khusus dari Nadiem Makarim sendiri. Dan saat ini pada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ini totalnya adalah 5 orang, yaitu ditambah dengan 1 orang Nadiem Makarim yang ditetapkan tersangka pada hari ini, Bisa. Baik, Faisal, adakah informasi di mana Nadiem Makarim sekarang ditempatkan, dan adakah respon dari kuasa hukum dari Nadiem Makarim? Iya, memang pada saat pagi Nadiem datang ke Kejaksaan Agung didampingi oleh pengacaranya, yaitu Hotman Paris, dan hingga sampai saat ini keterangan dari kuasa hukum masih kami tunggu apa respon dari kuasa hukum atas penetapan tersangka Nadiem Makarim ini. Nadiem Makarim ditahan oleh Kejaksaan Agung di rutan cabang Kejaksaan Agung di Jakarta, dan selama 20 hari ke depan guna melancarkan proses penyidikan, Isa. Baik, terima kasih Faisal, jurnalis Jawa Post TV melaporkan langsung dari Jakarta.